Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurnia Widianingsih, kelas A, Prodi Sistem Informasi Jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu tentang komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, di mana proses komunikasi dapat dilakukan kepada orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat, menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dari orang lain. Yang kedua, komunikasi memiliki komponen-komponen yang menjadikan komunikasi berjalan dengan baik. Komponen tersebut yaitu: 1. Pengiriman atau komunikator atau buka kurung sender adalah tutup kurung adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. 2. Pesan atau message adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Ketiga, saluran atau channel adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan dalam komunikasi antar pribadi atau tatap muka. Saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. 4. Penerima atau komunikat. Receiver adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. 5. Umpan balik atau feedback adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikannya. 3. Komunikasi dalam sistem terdistribusi. Di sini komunikasi dalam sistem terdistribusi, interproses komunikasi adalah jantung dari semua sistem terdistribusi. Komunikasi dalam sistem terdistribusi selalu didasarkan pada pesan tingkat rendah yang lewat seperti yang ditawarkan oleh jaringan yang mendasarinya sistem terdistribusi. Modern biasanya terdiri dari ribuan atau bahkan jutaan proses yang tersebar di seluruh jaringan internet. Model pertama untuk komunikasi dalam sistem terdistribusi adalah panggilan prosedur remote atau RPC, atau disingkat sebagai RPC. Sebuah RPC bertujuan untuk menyembunyikan sebagian besar seluk-beluk pesan lewat dan sangat ideal untuk aplikasi client server seperti perangkat-perangkat keras lainnya lagi. Yang keenam, remote procedure call atau disingkat sebagai RPC. Remote procedure call RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan dilakukan adalah sebuah server membuka soket lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Matchmaker akan memberikan
port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta clean. Yang ketujuh, kelebihan RPC atau remote prosedur, disingkat sebagai remote prosedur conscious. Relatif mudah digunakan. Yang pertama, relatif mudah digunakan. Pemanggilan remote prosedur tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan local prosedur. Dua, sejak tahun 1980-an, RPC atau biasa disebut sebagai remote prosedur conscious telah banyak digunakan. Anda lempeng pengembangan mission crystallization yang memerlukan scalability dan reliability. Di sini ada kekurangan RPC atau remote prosedur conscious. Yang pertama, tidak fleksibel terhadap perubahan. Kedua, berdasarkan prosedural atau struktur programming yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan OOP. 3. Komunikasi hanya antara satu klien dan satu server atau one-to-one at a time. 4. Komunikasi antara satu klien dan beberapa server memerlukan beberapa koneksi yang terpisah. 8. RMI atau Remote Method Invocation. 1. RMI adalah perluasan dari Local Method Invocation yang memungkinkan sebuah objek yang hidup dalam satu proses untuk memohon metode objek yang berbeda di proses lain. Atau Georgi Coulouris Hal 166. Kedua, RMI adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang secara umum lebih baik daripada RPC atau Remote Production Conscious. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Di sini 9 keuntungan dan kekurangan RMI. Keuntungan RMI: 1. Salah satu keuntungan RMI adalah kemampuan untuk download codes atau kode dari suatu objek kelas jika kelas tersebut tidak terdefinisikan di FVM-nya penerima. 2. Tipe dan metode-metode objek atau kelas yang terletak dalam suatu VM dapat dikirim ke VM yang lain yang mungkin saja remote. Ketiga, sifat-sifat objek yang terkirim ini tidak berubah sama sekali. 10. Di sini kelemahan RMI. Proses pembukaan soket yang kadang-kadang tidak dapat diimplementasikan lewat jaringan internet, tapi hal ini bisa diatasi dengan menggunakan Spring HTTP Invoker, sama persis dengan RMI tapi lewat protokol HTTP. 11. Protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar, walaupun sistem yang ada di dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Protokol ini mengurusi perbedaan format data pada kedua sistem hingga pada masalah koneksi listrik. Dan yang kedua ada komponen protokol. Satu atau aturan atau prosedur mengatur pembentukan atau pemutusan hubungan. 2. Format atau bentuk mengatur proses transfer data, representasi pesan. 3. Kosakata atau vocabulary
jenis pesan dan makna masing-masing pesan. Fungsi protokol. Secara umum, fungsi dari protokol adalah untuk menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Sedangkan fungsi protokol secara detail dapat dijelaskan berikut fragmentasi dan reassembly. Fungsi dari fragmentasi dan reassembly adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Pada saat ini pengirim mengirimkan informasi dan setelah diterima maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket informasi yang lengkap. Yang kedua, encapsulation. Fungsi dari encapsulation adalah melengkapi informasi yang dikirimkan dengan address, kode-kode koleksi, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.